Hai nakama One Piece, gimana petualangan kalian? Sebelum kita melanjutkan petualangannya, jangan lupa kasih dukungan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat berlayar. One Piece Chapter 1067 kali ini mendapatkan judul Pang Record. Sudah pasti Chapter 1067 ini akan fokus pada identitas Dr. Vegapunk dan kejeniusannya dalam menciptakan teknologi yang ada di dunia One Piece. Selain itu, di chapter 1067 ini kita masih mendapatkan cover story yang melanjutkan kisah petualangan keluarga Germa 66 yang memasuki volume ke-24. Di mana kali ini kita diperlihatkan klone Emperor yang sedang bertarung melawan Vinsmoke Gudge dan masih belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan keduanya saling bertarung. Memasuki inti cerita, poin pertama yang akan kita dapatkan pada bocoran spoiler One Piece Chapter 1067 kali ini adalah ternyata Dr. Vegapunk adalah pengguna kekuatan buah iblis. Kekuatan buah iblis Dr. Vegapunk juga cukup unik, di mana ia merupakan pengguna kekuatan buah iblis Nomi yang kemungkinan besar merupakan buah iblis jenis Paramecia yang dalam bahasa Jepang adalah Nomi yang berarti otak. Dijelaskan juga pada chapter 1067 bahwa kekuatan buah iblis ini mampu memberikan penggunanya kekuatan untuk memaksimalkan kapasitas otak yang tidak terbatas. Nah, ini dia jawaban kenapa Dr. Vegapunk besar kepala. Namun di sisi lain ada fakta yang cukup menarik. Vegapunk sebenarnya memiliki kejeniusan sejak lahir, namun kejeniusan yang dimiliki oleh Vegapunk tidak membuatnya puas. Karena itulah Vegapunk lebih memilih memakan buah iblis Nomi. Yang perlu digarisbawahi, kemungkinan besar Vegapunk pernah membaca buku tentang ensiklopedia buah iblis seperti yang pernah Sanji baca saat masih kecil. Tentunya hal ini tidak mengherankan, karena seperti yang kita ketahui jika Vegapunk dan Vinsmoke Gudge pernah bekerja sama dalam melakukan penelitian. Tentu hal ini sangat menarik. Mungkinkah Vegapunk mengetahui kekuatan buah iblis yang dimiliki Luffy saat ini, yang berkaitan dengan sosok Joy Boy? Yang jelas Dr. Vegapunk telah merencanakan sesuatu yang sangat penting terkait kedatangan bajak laut topi jerami ke Pulau Kepala Telur. Setelah itu, poin kedua yang akan kita dapatkan adalah Pang Record menunjukkan bahwa bagian atas Pulau Egghead yang terlihat seperti telur sebenarnya dibuat dari otak Dr. Vegapunk. Kemudian poin ketiga, Vegapunk menjelaskan bahwa robot kuno yang sebelumnya ditemukan oleh Luffy sebenarnya dibuat pada abad kehampaan. Namun yang menarik di sini adalah, 200 tahun yang lalu ternyata robot ini telah dibangkitkan oleh seseorang, namun sayangnya pemerintah dunia yang mengetahui hal tersebut kemudian menyerang robot kuno tersebut. Dan hingga saat ini, robot purba tersebut belum juga dibangkitkan. Jika mengacu pada timeline kejadian 200 tahun yang lalu di cerita One Piece, ada sebuah peristiwa atau kejadian yang sangat menarik, yaitu pertama kali pemerintah dunia membuat perjanjian resmi dengan penduduk Pulau Manusia Ikan untuk menghentikan penculikan, perdagangan dan perbudakan yang dilakukan oleh semua manusia di seluruh dunia. Dunia One Piece. Dan inilah awal di mana kerajaan Ryugu menjadi bagian dari pemerintah dunia. Namun nyatanya sampai saat ini perjanjian tersebut hanyalah perjanjian palsu, masih banyak terjadi penculikan, perbudakan dan diskriminasi terhadap penduduk manusia ikan. Bahkan saat pertemuan Reverie terjadi, Shirahoshi harus mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari salah satu Tenryubito. Lalu jika kita kaitkan dengan kejadian ini, mungkinkah ada yang mendorong pemerintah dunia untuk melaksanakan perjanjian tersebut? Setelah itu, skene berganti dan memperlihatkan para agen CP0 yang telah tiba di Pulau Egghead. Nah, di sini ternyata selain ingin membunuh Vegapunk, para agen CP0 juga bertujuan untuk mengembalikan para Seraphim, namun akses mereka untuk masuk lebih dalam ke Pulau Kepala Telur telah ditolak. Tentu hal ini sangat menarik dan menjadi pertanyaan besar di kalangan penggemar One Piece. Mengapa pemerintah dunia justru ingin mengembalikan Seraphim Kuma? Apakah pemerintah dunia sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih baik daripada Seraphim? Ataukah semua ini ada kaitannya dengan pengkhianatan yang akan dilakukan oleh Vegapunk?
Kita tunggu saja jawaban dari Eiichiro Oda setelah chapter ini dirilis. Namun yang jelas di akhir chapter kita juga akan diperlihatkan sesuatu yang sangat mengejutkan setelah Monkey D. Dragon mencoba berbicara dengan Bartolomeo Kuma tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat pertemuan Reverie berlangsung, Kuma tiba-tiba terlihat berdiri dan berlari ke suatu tempat. Ini bisa menjadi awal dari gerakan revolusioner Angkatan Darat untuk menentukan langkah dan strategi apa yang akan mereka rencanakan untuk melawan pemerintah dunia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa kasih like, komen dan subscribe.